Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ta'ala fi kitabil karim wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ilaihim al-ayat tatawwuratin. Amma ba'd. Yang kami hormati Rektor IAIN Saint Jadi Cirebon, yang kami hormati pula Ketua Jurusan Prodi PJJ PAI IAIN Saint Jadi Cirebon, dan juga Sekretaris Jurusan PJJ PAI Syekh Nur Jadi Cirebon, sekaligus pengampu mata kuliah Ilmu Studi Al-Quran pada semester 1 kelas A40. Dan juga tidak ketinggalan pula teman-teman seperjuangan, wabil khusus kelas A40 yang kami cintai. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat Islam, iman, dan juga yang lainnya, sehingga kita walaupun dalam keadaan maya kita diberi kesehatan, bisa bertatap muka. Kedua kalinya salat serta salam mari kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Ahmad Ridho Fahmi NIM 228113195 kelas A40 izin memaparkan materi ilmu studi Al-Quran yang berupa asbabun nuzul surat Yasin. Sebelum kita menginjak pada asbabun nuzul dalam surat Yasin, kita harus terlebih dahulu mengerti apa itu asbabun nuzul. Kalimat asbabun nuzul itu termasuk tarkib idhofah dari dua kata. Yang pertama yaitu kata asbab dan juga nuzul. Nah, dari definisi di sini, dari kalimat di sini menunjukkan arti menurut ulama mufassirin yaitu sesuatu yang melatar belakangi terjadinya ataupun turunnya ayat Al-Quran atau surat Al-Quran. Dan kita kembali lagi yaitu ke pembahasan asbabun nuzul di dalam surat Yasin. Pada surat Yasin termasuk suratul makkiyatun, termasuk surat yang diturunkan di kota Makkah. Untuk kata Yasin itu sendiri, menurut ulama mufassirin itu ada 5 pendapat. Yang pertama, sebagian ulama mufassirin mengatakan bahwa kata Yasin itu berasal dari dua kata, yaitu ya insanu. Kata Yasin berasal dari dua kata, ya insanu. Lah, adatnya orang Arab setiap mengucapkan satu lafaz itu hanya mengambil satu huruf saja. Untuk kata ya ataupun huruf nida di sini diambil huruf ya-nya saja. Kemudian kata insanu itu diambil hanya huruf sin-nya saja. Kasara maka menjadi yasin. Nah, menurut di lafaz ya insanu itu ya Muhammadu. Ya Muhammadu. Ini pendapat ulama mufassirin yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu kata Yasin itu merupakan asal daripada kata ya Sayyidal Mursalin. Ya Sayyidal Mursalin sama, yaitu yang digandaki dari kata ataupun kalimat ya Sayyidal Mursalin itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammadu, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu ismun min asma'il Quran, nama dari beberapa nama Al-Quran. Kemudian yang keempat itu termasuk pendapat yang keempat yaitu ismun min asma'il lah, ataupun nama dari beberapa nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir itu bahwa kata Yasin itu termasuk ismus surah, ya, nama sebuah surat dari Al-Quran. Itu 5 pendapat orang-orang ataupun ulama ahli mufassirin tentang kata
Yasin. Kemudian menurut Imam Isrobadi, beliau mengatakan bahwa adanya ismun min asma'illah ataupun nama-nama Allah itu sebenarnya terdiri dari 4.000 nama. 4.000 nama itu dibagi menjadi, pertama itu 1.000 nama, ya 1.000 nama itu hanya diketahui Allah, ya hanya diketahui Allah. Kemudian yang kedua itu 1.000 yang kedua itu hanya malaikat Allah yang tahu. Kemudian yang ketiga itu hanya ditulis fi lauhil mahfud, fi lauhil mahfud. Jadi 1.000 nama yang ketiga itu hanya ditulis di lauhil mahfud, tidak diketahui kita. Kemudian bagian yang keempat yaitu 300 pertama ditulis hanya di kitab Taurat, ya kitab Taurat ataupun kitab pemiliknya yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian bagian yang selanjutnya yaitu 300 kedua itu nama tersebut hanya ditulis di kitab Zabur, ya, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Terus bagian yang ketiga itu 300 ketiga termasuk diturunkan hanya di fil Injil, yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kita coba dihitung 1.000 tambah 1.000 tambah 1.000 3.000, kemudian 300 tambah 300 tambah 300 900, berarti ini sudah mencapai 3.900. Sedangkan yang dituturkan di dalam kitab Tafsir Hamami itu berjumlah 4.000 nama, 4.000 asma. Kemudian ini baru yang terakhir yaitu satu nama ini termasuk khafiyun, ya, termasuk nama yang samar, ya, ataupun huwa ismul a'dham, nama yang agung. Hanya Nabi dan para Rasul Allah yang mengetahui. Ini pembagian daripada 4.000 nama menurut Imam Isrobadi. Kemudian kita kembali lagi ke asbabun nuzul fi surat Yasin. Sebab-sebab turunnya surat Yasin itu yang melatar belakangi yaitu adanya ucapan ataupun perkataan para orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad, atau lebih tepatnya itu ejekan orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Itu berupa apa? Berupa para orang-orang kafir mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu laisa binabiyyin wala mursalan, bahwa Nabi Muhammad itu bukan nabi, Nabi Muhammad itu bukan rasul, ya, melainkan hanya bal huwa yatimun abi Thalib, ya, melainkan dia itu hanya anak yatim yang diasuh oleh Abi Thalib. Nah, setelah itu ditambah lagi wa ma dhahaba ila maktab, ya, Nabi pula Muhammad pula tidak pernah mengambil bangku sekolah, yaitu perkataan ataupun ejekan orang-orang kafir. Kemudian selain itu ada lagi mereka mengatakan wa ma ta'allamal ilma minal mu'allim, ya, Muhammad juga tidak berguru, itu perkataan mereka. Lah bagaimana fakana nabi, yang bagaimana bisa Nabi Muhammad itu dikatakan seorang nabi, seorang utusan? Akhirnya orang-orang kafir tersebut itu mengingkarinya. Setelah ada perkataan orang-orang kafir tersebut dikemukakan kepada Nabi Muhammad, kemudian farada Allah Ta'ala qaula kufar, yaitu Allah menjawabi perkataan orang-orang kafir tersebut dengan apa? Dengan menurunkan surat Yasin, ya, surat Yasin. Nah, dawai Allah kepada Nabi Muhammad itu mengatakan, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwa ya Muhammad, jangan engkau bersedih karena ingatnya orang-orang kafir tersebut. Setelah itu kemudian Allah lagi mengatakan bahwa ya Muhammad, saya bersaksi innaka laminal mursalin. Itu kemudian turun ayat
innaka laminal mursalin. Allah bersaksi bahwa Muhammad itu laminal mursalin, bahwa Allah itu bersaksi dengan sifat keagungannya Allah atas kerasulan Nabi Muhammad. Itu sejarah ataupun peristiwa asbabun nuzul di dalam surat Yasin pada ayat kedua. Kemudian dalam innalikuli syai'in qalban, ya, bahwa para ulama mengatakan setiap sesuatu itu pasti ada hati. Lah untuk qalbul Quran Yasin, lah ulama mufassirin mengatakan bahwa Yasin, surat Yasin itu termasuk qalbul Quran ataupun jamunya Al-Quran. Ya. Nabi Muhammad juga berkata, ketika Allah sebelum menjadikan langit dan juga bumi, Allah membacakan ataupun Allah membaca surat Yasin dan juga surat Toha, surat Yasin dan juga surat Toha. Nabi Muhammad lagi juga berkata ataupun bersabda bahwa siapa orangnya yang membaca surat Yasin, maka sama seperti halnya ataupun Allah akan mencatat orang tersebut seperti halnya membaca surat ataupun membaca Al-Quran sebanyak 10 kali. Itu faedah ataupun keutamaan surat Yasin. Masih banyak lagi ketika kita ataupun saudara-saudara kita itu menjelang sakaratul maut, maka ketika kita membacakan surat Yasin kepada si sakaratul maut, maka setiap dari harfun min surat Yasin, setiap satu huruf dari surat Yasin tersebut itu nanti akan digandakan menjadi 10 malaikat. Nah 10 malaikat itu, setiap 10 malaikat itu nanti akan berdiri mendampingi si sakaratul maut tadi ataupun orang yang akan meninggal tadi, sambil meminta ampunan kepada si mayit. Ketika si mayit itu memang ahli maksiat, maka nantinya akan dilapangkan hukumnya. Ketika si mayit itu nantinya si mayit itu ahli ibadah, maka akan dibuatkan raudhatun min riyadil jannah. Demikian itu saja yang sekilas daripada asbabun nuzul dalam surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.